Hari ini, ya, pada tanggal 23 Juni, kami mendengar bahwa justru Polda Metro Jaya itu yang sowan ke Solo, datang ke Solo. Apa-apaan ini? Ini kan kebalik ya. Pemeriksaan ke rumah orang itu hanya bisa dilakukan kalau misalnya orang itu sakit dan benar-benar tidak bisa pergi, tidak bisa jalan. Contohnya misalnya apa? Ketika Bang Egy Sujana itu melaporkan pada Barreskrim, waktu itu jelas bahwa Bang Egy itu justru sakit berat di sebuah rumah sakit di Malaysia, ya, dan dia itu sakit langsung dikatakan mangkir. Ini cuma berbekal keterangan dokter, ya, hebat sekali. Padahal kita tahu 2 hari sebelumnya Joko Widodo itu malah hadir di sebuah acara rame-rame teriak-teriak di atas mimbar, ya, itu kan sama sekali tidak benar. Jadi artinya kami sangat berkeberatan dengan moda pemeriksaan cara gitu. Polri gimana mau dicintai masyarakat kalau pemeriksaannya sangat subjektif semacam itu tahapan. Ya. Yang jelas pemeriksaan di Solo ini membuat lari dari tanggung jawabnya untuk dia membawa ijazah aslinya dan kemudian ditunjukkan dan disita, ya. Padahal harusnya kalau sudah level penyidikan ijazah asli itu disita, ya, tidak hanya kemudian diperlihatkan. Nah, yang kami minta kemarin, kami sudah bersurat resmi beberapa hari yang lalu ke Polda Metro Jaya untuk ada 2 hal. Yang pertama, Jokowi harus hadir di Polda Metro Jaya, equality before the law. Yang kedua, dia harus datang membawa ijazah asli dan disita. Kemudian surat yang kedua, kami arahkan kepada Wasidik di Polda Metro Jaya untuk membuat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya agar gelar perkaranya itu tidak mengulang gelar perkara yang ada pada Barreskrim yang untuk mengulang kesalahan karena melakukan gelar perkara secara subjektif atau internal. Jadi sekali lagi, saya mengimbau ini demi cinta saya kepada Polri. Bagaimana Polri mau dicintai masyarakat kalau kelihatan keberpihakannya, kelihatan subjektivitasnya kepada seorang. Institusi kepolisian tidak boleh disalahgunakan hanya untuk melayani kepentingan politik saudara Joko Widodo. Dengan meningkatkan status laporan saudara Joko Widodo dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan, sementara pada saat yang bersamaan menghentikan proses penyelidikan dugaan jahat palsu yang diajukan oleh tim pembela ulama dan aktivis TPUA, padahal masyarakat masih menunggu proses gelar perkara khusus. Kedua, kami segenap tokoh, aktivis dan elemen anak bangsa menegaskan tindakan Polda Metro Jaya yang meningkatkan status laporan saudara Joko Widodo dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dengan menjadikan 12 orang nama terlapor, dan pada saat yang sama Barreskrim Polri menghentikan penyidikan dugaan pemalsuan ijazah palsu saudara Joko Widodo, mengkonfirmasi bahwa hukum dijalankan secara tidak adil, tidak equal, tidak objektif, tidak kredibel, dan tidak akuntabel, sehingga tindakan yang demikian lebih mengkonfirmasi institusi Polri melayani kehendak politik saudara Joko Widodo ketimbang berkhidmat pada hukum dan melayani rakyat demi pencapaian tujuan ketertiban dan keadilan yang menyeluruh bagi segenap rakyat Indonesia. Ketiga, kami segenap tokoh, aktivis dan elemen anak bangsa menyatakan bersamai perjuangan Bapak Dr. Roy Suryo Noto Diprojo, Bapak Dr. Rismon Sianipar, Ibu Dr. Tibauzia Suma, Bapak HM Rizal Badila SH, Ibu Kurnia Triroyani SH, Bapak Damai Hari Lubis SH, Bapak Rustam Effendi, Bapak Profesor Dr. Egy Sujana, Bapak Dr. Abraham Zaman, Pak Bung Mikael Benyamin Sinaga, Bung Nurdian Noviansa Susilo, dan Bapak Ali Ridho alias Aldo Hussein untuk terus menyuarakan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran sekaligus melawan kebohongan dan keculasan. Kami menuntut saudara Joko Widodo untuk segera dan serta-merta menunjukkan ijazah aslinya agar polemik dan
kesalahan anak bangsa karena kasus visa palsu dapat segera diakhiri. Demikian pernyataan disampaikan Jakarta 23 Juli 2025, tertanda Petrus Celestianus SK, Ketua Tim Hukum Litigasi. Terima kasih.